Ada seorang pemuda Yahudi di zaman Rasulullah mengaku bahwa dirinya adalah Dajjal. Ia bernama Ibnu Sayyad. Rasulullah bersama sebagian para sahabat diantaranya Umar bin Khattab pergi mencarinya dan menemukannya di sebuah benteng di Madinah. Rasulullah mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya untuk mengujinya. Ibnu Sayyad mengatakan, "Aku melihat singgasana di atas air." Maka Rasulullah bersabda kepadanya, "Engkau melihat singgasana iblis di atas laut. Bagaimana pendapatmu?" Ibnu Sayyad berkata, "Aku melihat dua orang jujur dan seorang dusta, atau dua orang dusta dan satu orang jujur." Jawaban Ibnu Sayyad rancu antara kebenaran dan kedustaan. Lantas Rasulullah bersabda kepadanya, "Urusanmu telah campur aduk." Ibnu Sayyad tidak ragu dan tidak takut sedikit pun saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Rasulullah. Sementara itu, mengenai apakah Ibnu Sayyad memang Dajjal, Nabi Muhammad bersabda, "Jika dia adalah Dajjal, maka engkau tidak akan mampu mengatasinya. Sedangkan jika dia bukan Dajjal, maka tidak akan ada baiknya bagimu untuk membunuhnya." Suatu hari Fatimah bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah wanita yang beruntung masuk surga untuk pertama kalinya selain Ummul Mukminin. Wanita itu bernama Mutiyah, jawab Rasulullah. Fatimah pun penasaran, akhirnya ia menemukan rumah Mutiyah. Pertama berkunjung, Fatimah tidak dibukakan pintu oleh Mutiyah karena bersama anaknya Hasan, karena ia belum izin kepada suaminya. Esoknya Fatimah berkunjung lagi bersama kedua anaknya Hasan dan Husain, namun Mutiyah menolaknya karena ia belum izin kepada suaminya kalau ada laki-laki lain yang ikut selain Hasan. Di hari ketiga, Fatimah berkunjung seorang diri ke rumah Mutiyah saat sore hari. Akhirnya ia pun bisa diterima dengan baik dan diizinkan masuk. Alangkah terkejutnya Fatimah melihat sopan santun dan kepatuhan Mutiyah pada sang suami. Mutiyah sedang mengenakan pakaian terbaiknya dengan aroma tubuh yang wangi menyambut kedatangan sang suami dari kerja. Ia telah menyiapkan air mandi untuk sang suami dan membantu membersihkan tubuhnya dan menyiapkan pakaian dan makanan. Pada suatu hari, Masyitah sedang menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisirnya jatuh dan Masyitah spontan mengucapkan, "Bismillahi, binasalah bagi orang kafir kepada Allah." Putri Fir'aun terkejut dan bertanya, apakah Masyitah mempunyai Tuhan selain ayahnya? Masyitah menjawab dengan semangat bahwa Tuhan mereka berdua dan Tuhan segala sesuatu adalah Allah. Kemudian Putri Fir'aun melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Sebelum menjatuhkan hukuman mati, Fir'aun menanyakan apakah Masyitah mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Namun Masyitah tetap teguh pada keimanannya kepada Allah. Akhirnya suami dan anak-anak Masyitah dimasukkan ke dalam kuali besar berisi minyak panas sebagai hukuman. Setelah itu Masyitah juga dimasukkan ke dalam kuali besar tersebut. Namun di pintu surga Masyitah disambut oleh anak-anaknya dan suaminya. Saat Rasulullah Isra Mi'raj, beliau mencium bau harum dan Jibril pun memberitahu bahwa itu adalah bau harum tukang sisir anak Fir'aun bersama anak-anak dan suaminya.